Your mind was calling, girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat praktikum yang berjudul Pengukuran Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit LSS Gunesis Jack, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PHC, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang pertumbuhan bibit LSS Gunesis Jack merupakan fase awal yang sangat menentukan keberhasilan tanaman pada tahap selanjutnya di lapangan, karena kualitas bibit yang lebih baik akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan umur ekonomis tanaman. Pengukuran pertumbuhan bibit seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang penting dilakukan untuk mengidentifikasi respon bibit terhadap kondisi lingkungan dan perubahan budidaya pembibitan. Data pertumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai indikator awal dalam menilai vigor bibit sesuai teknik pemeliharaan yang diterapkan, sehingga mendukung upaya meningkatkan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia. Tujuan praktikum 1. Mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. 2. Menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit. 3. Melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. 4. Menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit dan veronuseri dan mainuseri. Alat Mister penggaris, jangka corong, timbangan digital, oven pengering, laba tabel, buku pencatat, alat ukur, pisau kecil, voltmeter, alat ukur luas daun, bahan bibit kelapa sawit umur 1-12 bulan, tali rafia, kertas buram, amplop, alkohol. Cara kerja entitas tanaman sampel. 1. Menyiapkan alat ukur berupa luxmeter, termometer, dan hygrometer. Menentukan dan memberikan kode pada bibit kelapa sawit yang diamati. Mengamati umur dan kondisi tanaman secara visual. Mengukur entitas cahaya menggunakan luxmeter di sekitar tanjung tanam. Mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Mencatat seluruh hasil pengamatan ke tabel. Mengukur tinggi bibit. Letakkan mister dari permukaan media tanam. Tegakkan mister sejajar batang. Catat tinggi hingga titik tumbuh dan lakukan 3 kali pengulangan. Ambil nilai rata-rata. 2. Menghitung jumlah daun. Hitunglah semua daun yang terbuka penuh. Catat jumlah daun tombak atau jika ada. Tulis total jumlah daun pada worset. Mengukur panjang dan lebar daun. Pilih daun terpanjang dan sehat. Ukur panjang pelepah atau daun. Ukur bagian terlebar daun dan catat values. 4. Mengukur diameter batang. 4. Empatkan jarang sorong 1-2 cm dari permukaan tanah. Pastikan posisi jarang sorong tegak dan catatlah angka dengan kelitilitan 0,1 cm. Untuk hari ini akan kita lakukan. Nah, kemudian kita biarkan sampai ya. Kita putar lagi, kita berubahnya sedikit. Kemarin kita coba diam tuh sampai 5 ribuan yang kita Udah. Tabel pertama identitas tanaman sampel, tabel kedua data morfologi bibit, tabel ketiga data waktu pemupukan bibit kelapa sawit, tabel keempat data pemupukan bibit kelapa sawit, tabel kelima data hasil pemupukan bibit kelapa sawit minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Pembahasan berdasarkan tabel pertama dan tabel kedua, seluruh bibit kelapa sawit berumur 12 bulan berada pada kondisi lingkungan yang relatif seragam, yaitu entitas cahaya sekitar 80.000 lux, suhu 28 Celcius, dan kelembapan udara 60 derajat, sehingga mendukung berlangsungnya proses fisiologi tanaman secara optimal. Variasi pertumbuhan morfologi seperti tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran daun, dan diameter batang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan bibit dalam memanfaatkan
unsur hara dan hasil fotosintesis meskipun berada pada lingkungan yang sama. Bibit dengan tinggi dan diameter batang yang lebih besar menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik serta tingkat kekokohan yang lebih tinggi yang merupakan indikator penting kualitas bibit kelapa sawit pada fase pembibitan. Hasil pengamatan pemupukan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK grower secara bertahap selama 3 minggu memberikan pertumbuhan positif terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit yang ditunjukkan oleh peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang pada hampir seluruh perakuan. Unsur nitrogen mendukung membentuk daun dan pertumbuhan vegetatif. Fosfor berperan dalam metabolisme energi yang bertumbuh akar, sedangkan kalium meningkatkan kekuatan batang dan efisien fotosintesis. Pertumbuhan yang meningkat secara bertahap menunjukkan bahwa dosis pupuk yang diberi sesuai dengan kebutuhan bibit dan mampu menunjang perkembangan bibit secara optimal sebelum dipindahkan ke tahap selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemupukan NPK grower memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit umur 12 bulan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan parameter morfologi meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan lebar daun, serta diameter batang secara tinggi mingguan pengamatan. Kondisi lingkungan yang relatif seragam turut mendukung pertumbuhan bibit, sehingga perbedaan pertumbuhan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh perlakuan pemupukan. Pemupukan dengan dosis yang tepat dan dilakukan secara bertahap mampu menunjang pertumbuhan vegetatif bibit secara optimal, sehingga bibit yang dihasilkan meliputi kualitas yang baik dan siap untuk memasuki tahap penanaman selanjutnya. Inilah daftar pustakanya.